Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan sekarang, saya ditemani biasa CS saya yaitu Kang Wahid. Nah, khusus pada kesempatan sekarang kita akan berdiskusi tentang masalah keriting pada tanaman cabai, Kang Wahid. Ya, siap. Jadi Kang Wahid sebagai praktisi yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah makan asam garamnya di tanaman cabai, jadi mungkin bisa memaparkan. Tapi fokus kita membahas masalah keriting pada cabai. Kenapa? Karena keriting cabai ini kan salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menarik untuk dibicarakan, dan solusinya itu masih banyak yang belum ketemu. Kalaupun kita searching tentang video yang cara menangani keriting cabai ini udah banyak banget. Ya mudah-mudahan kita salah satu di antara sekian yang menyodorkan konsep tentang penanganan masalah keriting ini, Kang Wahid. Jadi gini, Kang Wahid. Ketika berbicara keriting, tentunya kita jangan ujug-ujug solusinya begini, itu kan cemen banget gitu ya. Artinya terlalu tergesa-gesa. Ada baiknya dan memang seharusnya mungkin ya kita analisis dulu baru memberikan solusi. Nah, jadi langkah awal yang kita bicarakan ini adalah penyebab masalah-masalah keriting. Kemudian baru solusinya apa sih supaya tanaman cabai itu tidak keriting gitu kan. Nah, oke, kita mulai dari penyebabnya, Kang Wahid. Kalau kita coba bedah gitu, masalah penyebab keriting ini kan salah satunya yang utama dulu ya. Salah satu penyebab keriting itu adalah hama pembawa vektor untuk keriting. Jadi kita bicara hama dulu nih sebelum ke yang lain. Hama itu diantaranya sepengetahuan Kang Wahid yang menyebabkan keriting yang paling dominan apa aja? Untuk penyebab yang baku untuk di hama keriting ini adalah yang sangat-sangat sering terjadi di lapangan. Dikala pucuk-pucuk tunas itu tumbuh muda, maka disitulah dia datang. Faktor hama itu akan datang dan hinggap dan menghisap. Oh, jadi kelompoknya hama pengisap ya? Pengisap. Makanya dia keriting. Salah satu yang paling lebih tajam itu tungau. Tungau ya. Itu yang pertama tungau. Sambil saya tulis nggak apa-apa. Nanti saya tulis di deskripsi soalnya. Penyebab utama itu tungau, dan yang kedua trip. Iya. Oke. Dan yang ketiga apis. Kemungkinan besar itu apis juga. Yang melibatkan semua tanaman itu keriting. Bukan hanya cabai aja ya. Hampir semua. Tapi terutama melon. Tapi kita bahas sekarang cabai dulu. Ya. Baik cabai keriting, cabai besar ataupun cabai rawit. Nah, itu tadi penyebab salah satu hama yang kerap kali mengintimidasi tanaman-tanaman muda. Kemudian beliau hisap, terjadilah keriting tunas. Daun, kerdilnya daun, dan ciri-ciri yang paling menyolok terjadinya zat itu terhisap oleh tungau, mit ataupun sejenis apis sama mit ya. Itu adalah kalau dilihat dari bawah daun itu dia akan menguning ya. Ada sejenis cairan gitu tuh. Cat gitu. Kemudian kalaupun dilenturkan diginiin si daun pasti akan kerak gitu tuh. Ini dia getas ya. Agak getas. Betul. Terus biasanya ada titik-titik bekas tusukan juga kan? Kalau titik-titik bekas tusukan kemungkinan nggak terlihat, Pak. Karena kecil banget. Karena hama-hama ini juga nggak bisa kasat mata katanya. Iya, bisa kasat mata, tapi yang kecil banget kecil banget. Kalau tungau juga masih bisa dilihat dengan mata, apalagi dengan alat yang lainnya. Terutama kalau tip mudah sekali. Begitu kita taruh kuku aja gitu di bawah daun ataupun bunga, pasti itu dia akan merayap di kuku kita, kelihatan kayak sejenis semut-semut kecil, agak panjang, dia punya
mulut lancip kayak sejenis Ada nyamuk penusuknya itu, iya, gitu ya. itulah dia akan menghisap. Kalaupun dia hinggap di pucuk-pucuk daun tunas muda, makanya dia akan menghisap. Kemudian terjadilah di situ momok yang sering terjadi di petani adalah penyakit Keriting. hama keriting atau Ya. keriting daun. Oke, tahan dulu. Jadi pemirsa, ketika bicara masalah keriting, ini baru bicara salah satu penyebab Ya, yang menimbulkan tanaman cabai itu keriting. Ya. Di antaranya adalah akibat daripada hama atau insek. ya, Antara lain tungau, ya, thrips, sip, apis, ya, mit, ya. juga ya, Mit sama tunggu apa itu tuh hampir sama, Pak? sama apis, Bukan. trip, Trip sama mit itu hampir sama ya. Kalau untuk kutu putih, kutu putih itu, kutu kebul, kutu kebul itu bukan hanya keriting aja, itu malah menyebabkan kerontokan dan kematian kalau sudah terhinggap kutu kebul ya, kutu kebul, karena dia akan lebih dahsyat daripada pengembangannya. yang 4 ini Iya, ya. kalau itu bisa hanya berhenti sejenak kemudian mekar lagi. Kalau yang terserang kutu kebul ataupun itu tuh bisa rontok daun kemudian timbullah suatu kematian. Ya. Kalau kutu kebul itu sangat-sangat dahsyat penyebarannya, pengembangannya juga. Jadi begini, kalau sekarang udah ketahuan penyebabnya itu adalah hama, Ya. supaya kita tidak panjang bicara, umpamanya yang ditimbulkan oleh hama solusinya begini, kalau kekurangan nanti ada bahasan kekurangan mikro solusinya begini, langsung gitu aja ya. Ya. Sekarang artinya bahwa hama keriting, apa artinya tanaman cabai keriting yang disebabkan oleh hama tadi, Ya. oleh insek tadi, solusinya sepengetahuan dan pengalaman Kang Wahid itu pengendaliannya harus seperti apa? Pengendaliannya adalah sejenis bahan aktif yang bersifat akarisida. Artinya penyemprotan insektisidanya. Ya, yang bersifat akarisida ya. Ya, sebentar dulu. Insektisida yang pertama adalah yang akarisida. Yang akarisida itu kan banyak merek. Satu antara lain Samit. Kalau dulu ada Mita. Tapi yang lebih populer yang kebanyakan orang menengah ke atas petani itu mempergunakan produk Syngenta, yaitu Pegasus. Pegasus ya. Yang memang Mitak tuh sama akarisida ya. Akarisida itu obat-obat dulu yang memang pertama saya kali pakai. Kemudian timbullah keluar merek Samit. Kemudian yang ada terus langsung dipakai keriting di situ dari perusahaan. Keriting. Salah satunya ini mungkin. Ini Samit. Nah, ini produk. Untuk akarisida ini kan artinya kita gunakan untuk memprotek sebelum terjadinya keriting, gitu kan? Sebelum dan sesudah. Sesudah juga. Nah, jadi aplikasi akarisida ini seperti apa? Yang terbaiknya memang sebagai proteksi ya. Sebelum terjangkitnya keriting itu terjadi, maka semua tanaman yang akan kita budidayakan diproteksi, artinya dicegah sebelum keriting. Yang terbaiknya begitu. Jadi ya, pencegahan. Disemprotkan ke lahan. Baru kemudian kan kita menata berapa interval waktu untuk memprotek tidak terjadinya keriting daun. Di situ kebanyakan kan terjadi gini Pak, setelah terjadi keriting, nah, baru ribut cara obat. Nah, itu bukan artinya hanya saya memaparkan lebih baik diproteksi sebelum terjadi. Dicegah ya. Akan tetapi yang namanya manusia kadang kesibukan terjadi ya. Ya kalau sudah kelihatan begitu ya mau tidak mau ya harus disemprot dengan yang bersifat akarisida. Dan yang kedua, kalau memang sudah terjadi begitu, jangan lupa yang namanya pekat dan penembus itu, yang lebih akurasinya. Tapi ada sekarang yang instan kayak sejenis pakai sunlight lah, pakai lem perekat lah bisa. Tapi kalau tidak-tidaknya pakai sunlight, memang perekat, itu untuk daya jelajah merekat. Nah, supaya lebih jelas untuk penggunaan akarisida ini aplikasinya apakah di pengolahan lahan atau ketika kita semprotkan setelah ada tanaman, setelah kita tanam? Kalau saya dari mulai start bibit Pak. Benih. Jadi benih itu setelah terjadinya keluar timbul daun, daun itu taruhlah udah belah dua ya, daun tembaga. Daun tembaga, nah, lembaga. Daun lembaga ya. Disitulah kita protek. Sebelum pindah tanam nih. Sebelum pindah tanam minimal disemen itu 2 kali. 2 kali. Untuk proteksi akarisida ini. Begitu dia dipindah tanam itu tidak langsung keriting, karena udah ada protek ataupun tameng dari awal bibit, maka begitu dipindahkan sedikit aman ya.
karena Sepersekian. proses di Lahan semayan dengan di lahan itu Beda. sangat jauh, sangat jauh. sangat jauh daya jelajah pengganggunya kan gitu. Luasannya, sebarannya. Iya, sebarannya. Oke, artinya proteksi dari sejak persemaian itu dengan akarisida. Iya, Salah betul. satu merek akarisida itu yang beredar di pasaran yang kita tahu itu adalah Summit. Samit dari kapal Contohnya terbang. ini Summit, Mitak, kemudian ada Pegasus, Pegasus juga ya. Kita langsung nggak apa-apa sebut nama Boleh. obat aja sehingga pemirsa yang memang ingin mencari itu gampang untuk mencarinya. Iya, betul, Gitu. betul. Itu untuk protek awal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengantisipasi hama-hama tadi, interval penyemprotan supaya tungau, trip, api segala ini tidak menyerang gitu. Itu penyemprotan apa yang Kang Wahid lakukan? Kita kembali ke vegetatif pohon ya. Ya, vegetatif ya. Artinya vegetatif pohon itu dikala vegetatif ini jadi untuk ketahanan mengamankan tunas-tunas muda, batang yang kokoh, otomatis kita aplikasikan sejenis pupuk yang seimbang kayak NPK 1616 dan kemudian ditambahkan mikro apakah vitamin yang memang terkandung dalam suatu pupuk-pupuk cair, banyak merek pilihan. Di situ kan untuk ketahanan atas bawah yang dimaksud bisa diaplikasikan lewat pupuk tunggal ataupun kocor, dan yang keduanya bisa diaplikasikan lewat foliar ataupun melalui daun Penyemprotan ke daun ya. Iya, lebih keren lagi sekarang pada nyemprot pupuk foliar, artinya pupuk yang daun melalui daun-daun tanaman ya. Nah, kategorinya dia pupuk daun. Kategorinya tapi kembali daun. saya lebih saya batasi dulu kembali ke hama tadi ya ke hama dulu nih. Betul, Kang Wahid ya. Untuk protek selain tadi akarisida, kemudian sebaiknya itu setelah katakanlah tanaman 1 minggu itu disemprot insektisida yang berbahan aktif apa. Saya lebih mengarahkan ke insek dulu, baru kita bicara pupuk. Kita yang fokus sekarang kan keriting. Di Keriting samping keriting itu kan memang ada satu banyak hama pengganggu kayak ulet, kayak belalang dan sebagainya. Itu memang perlu ditambahkan dengan sejenis bahan aktif. Kebanyakan yang sekarang dipakai adalah Flavonophos ataupun umpamanya bisa dikatakan merek itu ada yang pakai Curacon, ada yang pakai Decis. Lebih baik sebut merek aja langsung. Dipakai umpamanya Demolis, ada yang Abamectin ya. Abamectin, Amemectin. Nah, itu tadi walaupun kita penyemprotan itu ada sejenis akarisida untuk proteksi daun-daun keriting supaya hama kecil insek yang menghisap daun-daun muda itu terkendali ya. Jangan lupa pula setelah jadi daun itu tertata daun, kadang kan ada pengganggu, dimakan ulat lah, dihinggapin belalang dimakan lah, apakah dan yang lainnya. Tetap harus dimix dengan bahan aktif tadi. Bahan aktif tadi. Kayak Curacon atau Abamectinnya yang Agrimek. Iya, ada banyak merek lah, banyak pilihan. Itu karena kalaupun disemprot dengan akarisida ataupun Summit Pegasus, kalau yang memakan ulatnya itu tidak mempan lagi. Beda. Karena bukan versinya. Ini proteksi dan hanya membunuh insek-insek kecil. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang besarnya kayak ulat udah jadi belalang, tidak akan mampu ini untuk mengatasi karena ini khusus untuk yang dari telur, larva sampai dengan terjadinya trip tadi. Oke. Nah, begini Kang Wahid. Jadi kalau berbicara interval penyemprotan tanaman cabai di lahan, itu untuk aplikasi insektisida tadi yang sudah disebutkan itu kita putar-putar juga nggak apa-apa ya. Itu intervalnya minimal berapa hari sekali? Minimal 3 hari, Pak. Kalau untuk cabai ya? Kalau untuk pun cabai. Jadi jangan 3 hari aman nih. Nah, dari aman tersebut karena kita lalai ya. Iya. Karena kita lalai. Itu pun dalam cuaca yang kondusif, artinya tidak hari ini disebut besok hujan, hari ini hujan. Nah, itu kan ada interval pemadatan, Pak. Jadi 3 hari, jadi masuk kedua. Kadang-kadang bisa masuk 1 hari. Karena jadi sangat situasional. Tapi minimal 3 hari itu insek tuh masuk ya. Aman, insek gitu.
Dan inseknya tuh bisa kita puter-puter dari Ya. obat-obat yang kita sebutkan tadi ya. Ya, saya garis bawahin ya, kalaupun memang hari ini proteksinya pakai ini, besok pakai ini, harus di rolling. Di rolling. Artinya untuk menahan Kekebalan endemis kekebalan hama yang kita aja akan itu disemprot, ya dikendalikan. kendalikan ya, betul. Jadi artinya perputaran bahan aktif itu jangan sampai berturut-turut ya, karena itu akan menimbulkan kekebalan, terutama abamectin ya, kalau nggak salah itu. Terutama abamectin, dan sama Pak dengan merek-merek. Jadi habis kita dosis yang memakai bahan aktif tinggi, kita Turun turunkan lagi dengan umpamanya spermetin ataupun apa. Artinya untuk menjaga kekebalan tadi terhadap apa yang kita pergunakan. Jadi kembali ke masalah hama tadi. Ya ini memang pengaruh pertama, dominasi penyebab daripada keriting adalah hama-hama tadi. Iya. Secara teori kan sudah kebayang dikendalikan dengan obat ini, Ya. seperti tadi udah disebutkan mulai dari abamectin, mereknya banyak, Demolis, apa Agrimek gitu kan. Nah, tapi terkadang keriting itu kan tidak hanya disebabkan oleh insek tadi, Ya. oleh hama-hama ini. Betul, Nah, yang insek udah jelas lah, betul. semprot, protek, seperti itu pengendaliannya. Ya. Selesai kan? Ya. Yang kedua, yang paling dominan setelah hama ini apa, Kang Wahid? Dari pengalaman yang benar-benar mudah menimbulkan tanaman cabai itu keriting. Sebenarnya yang lebih aman untuk memprotek terjadinya Keriting. pohon itu keriting adalah karena memang pohon itu minus unsur mikro dan makro. Makro dan mikro ya. Artinya karena dia makan itu tidak seindah yang dia bayangkan. Artinya kadang tidak tercukupi Nutrisi yang cukup yang buat akan mendongkrak pertumbuhan tanaman cabai tersebut. Satu, keduanya kadang dikala tanah itu masam, maka penyerapan nutrisi itu akan terhambat. Jadi berarti pH. Iya. Kalau ibarat orang nggak selera makan, karena apa yang dimakan itu kelihatan basi, kelihatan tidak menarik. Nah, itu penyebab yang utama. Sebenarnya sih, menurut saya adalah yang paling penyebab faktor terjadinya keriting itu mudah terjangkit oleh diserap sedikit terus langsung keriting karena proses tanah itu tersebut miskin hara, dua mikro makronya tidak tercukupi, dan yang ketiga pH. asam. pH. Kemudian tidak tumbuh dengan subur, tidak sempurna tumbuhnya, maka begitu hinggap 1-2 ekor saja Cepat penyebarannya. cepat terjadi Nah, keriting. berarti bisa disimpulkan di sini yang tidak main-main dan harus betul-betul kita siapkan baik-baik adalah olah lahan. Olah lahan, kembali lagi ke olah lahan. Oke, sekarang langsung aja. Boleh. Bagaimana cara mengolah lahan cabai yang baik gitu? Sambil ngerokok nggak apa-apa, Kang Wahid. Sudah saya bulak-balik ya untuk pemirsa petani yang seluruh Indonesia saya tekankan. Jadi proses suksesnya apa yang kita tanam, baik cabai apapun, timun, melon, kubis, kentang, salah satu yang perlu digarisbawahi adalah olah tanah. Kembali lagi ke olah tanah. Penyiapan lahannya. Penyiapan yang tidak tergesa-gesa, kemudian pemanasan yang mungkin jedanya minimal 20 hari setelah penyemburan tanah supaya zat-zat asam yang terkandung dalam tanah tersebut sedikit menguap. Artinya kemudian ditaburkan dengan pendongkrak pH-nya, kapur dolomit dan sebagainya, atau asam humat gitu. Iya, asam humat, kemudian pupuk kandang yang seimbang, pupuk dasar yang memadai, apa yang ditanam itu berapa kilo per meter, berapa unsur apa yang harus dikasih pada dasar pupuk apa yang kita. Kalau tahapan pengolahan lahan biasanya Kang Wahid itu apa yang dilakukan tahap pertama? Pengolahan lahan yang bagus adalah digemburkan. Penggemburan dulu ya. Penggemburan tanah dengan traktor ataupun dengan disingkal gitu ya. Disingkal kemudian digemburkan. Bukan hanya disingkal saja, digemburkan. Dan dalam proses penggemburan ini penaburan dolomit itu saat itu. Ya. Jadi setelah tanah itu digemburkan selama kurang lebih minimal ini Pak, minimal 2 minggu. Kita bicara ideal ya, bicara yang terbaik. 2 minggu, lebih itu lebih utama, lebih bagus. Minimal 2 minggu. Jadi semenjak digemburkan
Kalau yang saya sudah lakukan adalah penaburan pupuk kandang ataupun kompos ataupun orang menyebut kohe. Dan kemudian kita terapkan untuk mengangkat asam dan menstabilkan berapa pH yang kita mau, berapa kapur yang kita tabur, prosentasenya awal sebelum tabur berapa pH, kemudian untuk mencapai target pH itu 7 yang standarnya rata-rata dibutuhkan berapa tumbuh subur. Nah, dari 0, jadi 5,5 pH sebelum kita garap, bagaimana untuk mendongkrak supaya 7. Ya. Jadi 1,5 ini berapa kapur yang diperlukan kebutuhannya per hektar, per meternya kan gitu. Artinya menghitung kebutuhan dolomit atau asam humat untuk meningkatkan pH ini ya. Yang saya anjurkan kalau untuk seputaran Banten dan Cilegon Serang ya, karena dari hulu sampai ke hilir juga rata-rata koma itu di pH itu di bawah 6. Di bawah 6, 5,5, 5,3 ya. Pokoknya di bawah 6 lah. Saya sering ngecek juga. Yang saya sarankan adalah kita berbicara bukan hektar ya. Takut wow banyak amat sekian ton. Kita berbicara 1000 meter. Per 1000 meter. Per 1000 meter. Kalaupun kita pengen standar, benar-benar standar itu minimal 4 kintal, Pak. 4 kuintal per 1000 meter. Per 1000 meter. Tapi yang lebih dosis tunggal untuk kota Serang dan Cilegon sebagainya itu 6. 6 kuintal. 4 sampai 6 kuintal. Jadi per meter itu memerlukan 60 gram gitu. Tapi sekarang untuk meningkatkan pH ini kan tidak hanya kapur dolomit, bisa juga kayak asam humat yang lebih ringan. Iya, lebih ringan. Ya. Jadi pertama dalam olah lahan ini pastikan pH menjadi netral. Itu dulu yang dikejar. Tahu berapa pH tanah. Ya, artinya bahwa mengetahui tingkat pH di lahan yang akan kita tanam itu sesuatu yang mutlak gitu. Harus untuk supaya tanaman itu bisa berjalan dengan baik. Artinya apa ya? Kita bertani itu capek, Pak. Ya. Capek dan kemudian dituntut untuk menghidupi keluarga. Rata-rata yang bertani adalah demi kebutuhan keluarga. Garis bawah itu. Jadi bagaimana caranya supaya berhasil keluarga ini tidak terbengkalai dan apa yang kita budidayakan itu berhasil dan tercukupi untuk mendongkrak kehidupannya. Jangan asal-asalan. Iya, artinya gini ya, kamu suaminya apa, petani kita, wow, minder. Jangan. Justru sekarang saya bangga loh jadi suami seorang petani. Gitu ya. Karena apa ya? Satu di sektor agama juga real pertanian adalah yang utama. Artinya yang terbaik menurut versi agama adalah bertani. Karena kebanyakan bertani dari mana korupsinya, Pak. Mohon maaf ya. Oke. Kembali ke masalah ya. Tadi udah tentang olah lahan tuh pastikan pH diolah dengan baik. Ya. Setelah selesai pengolahan lahan, pupuk dasar Kang Wahid. Pupuk dasar. Pupuk dasar yang bagus untuk cabai dari pengalaman apa aja kombinasinya? Sekarang kan udah ada paket, ada tunggal, ada paket, Pak ya. Kalau paket kan identik dengan NPK. NPK yang majemuk ya. Majemuk ya. Kalau saya sih antara paket dengan tunggal kadang di mix. Biasanya NPK yang paketnya. Ya, kalaupun memang kita NPK 16 nih ya. NPK terus 16. kalau yang bicara soal subsidi ya, kadang sulit. Sulit benar saya. Kita bicara ini pupuk aja ya. Kalaupun ada silahkan saja. Ada mau Ponska, tapi yang saya sering pergunakan adalah sebagian pupuk yang sudah komplit dan kemudian ada tambahan yang tunggal. Yang tunggal apa biasa? TSP. SP36. TSP lah boleh dikatakan. Jadi TSP. NPK 16 ditambah SP36. Ya, kemudian satu lagi tuh saya sering tambahkan ZA. ZA. Ya, yang mengandung sulfur lah. Perbandingannya Kang Wahid. Perbandingannya karena NPK ini harganya serang gitu. Jadi perbandingannya cukup 1 lawan 3 lah. Kalau NPK 1 ya sekarung, SP3 2 karung, kemudian ZA juga 2 karung. Itu udah luar biasa. Jadi 1:2:2. 2:2. Hebatnya petani adalah bisa mengakomodir biaya irit hasil maksimal. Oke. Nah, kemudian dari pupuk ini ada tambahan khusus mikro? Ada. Kalau saya di pupuk dasar di atau pupuk dasar, di pupuk dasar ada suatu tambahan sejenis kayak furadan, merek apa saja lah, sejenis karbofuran aja ya. Ya, itu karbofuran. Karbofurannya. Insektisida ya. Ya, kemudian jangan lupa mau ditaburkan langsung boleh, mau antar sudah di lubang boleh. Kemudian kayak
pengendali nematoda kayak jenis Anfus yang sudah saya Anfus. bicarakan. Kemudian ada satu mikro yang memang sering saya pakai itu ya. Kebutuhannya tidak banyak, per 1000 itu cuman 1 kilo 2 on. Saya tambahkan borat Turki. Borat Turki. Ya, boleh langsung ke lubang sedikit ataupun boleh dicampurkan langsung di pupuk dasar. Itu yang biasa sering digunakan. Insya Allah setelah itu terpenuhi, tersuplai, terakomodir, silahkan Pohon lihat bagus, ya? hasilnya nanti ya. Ada sebagian yang tidak setuju dengan pemakaian borat, tapi saya selalu lakukan yang lebih hasilnya itu bagus tuh ditambahkan mikro itu. Iya. Artinya kita siapapun boleh berkata dengan dalih apapun, tapi saya pakai, yang penting hasil saya maksimal. Oke, selain itu apa lagi untuk mengendalikan keriting ini? Hama udah, pengolahan lahan udah. Nah, yang ketiga lihat sikon lokasi. Artinya kita petakan di mana titik lokasi yang kita tanam, di situ kita melihat apakah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan. Karena sehebat-hebatnya pupuk dasar olah tanah, kalau lingkup tanaman yang kita akan budidayakan di situ ternyata kanan kirinya itu penuh dengan inang-inang tanaman, maka di situ akan menghambat, mengurangi pertumbuhan dari akibat faktor yang ditimbulkan tanaman sekitar itu. Iya, itu jangan lupa kondisikan. Jadi sebelum kita nanam, lihat lingkungan apakah ada tanaman-tanaman yang udah selesai panen, kayak timun atau apa, itu timun, sangat berpengaruh ya. Itu 35% Pak, sangat pengaruh banget. Serangan hamanya 35% saya jamin akan terkena. Walaupun diprotek dengan dibanjur, sempat kena. Kenapa? Seminimal mungkin kan dia akan terbang, lari. Iya, di sini ke tanaman yang masih baru ya. Makan loh. Baik, walaupun dia dicegah, diblokir, tetap. Walaupun dia nantinya akan mati karena ditembak oleh penyemprot kita, tapi tetap aja memaksa. Setidak-tidaknya mengganggu 35%. Itu perlu digarisbawahi. Oke. Jadi masih ada kira-kira penyebab yang lain? Ya, itu tadi olah tahan yang sempurna, pupuk dasar yang seimbang, kemudian netralkan tanah senetral mungkin. Ketiganya pengendalian, 3 perawatan yang baik. Artinya perawatan yang baik itu pupuknya, interval waktu pengecoran, penugalan, kemudian penyemprotan yang terjadwal antara 1 sampai 3 hari. Kalaupun terkena hujan, dimajukan sehari, kadang dimajukan. Artinya disiplin. Ya, disiplin. Bisa mengamati situasi dan kondisi gitu tuh. Nah, jadi pemirsa, ini nanti lebih jelasnya akan saya tulis di deskripsi. Boleh. Lebih tersusun lagi dari obrolan ini. Kalau boleh saya simpulkan, nanti koreksi Kang Wahid ya, bahwa penyebab tanaman cabai itu keriting pertama adalah faktor hama, pembawa vektor virus keriting ini ya. Diantaranya tungau, trip, apis, mit, dan kutu kebul dan lainnya. Ini adalah bisa menimbulkan keriting ya. Yang paling penting di sini adalah bahwa paling awal lakukan protek dengan akarisida. Adapun insek yang lain itu kita semprotkan secara terjadwal. Menyesuaikan. Ya, yang bahan aktif abamectin contohnya umpamanya Agrimek atau Demolis. Kemudian untuk hama yang lain yang harus kita gunakan seperti Kurakron seperti itu. Itu sangat kita situasional melihat di lapangan ya. Tapi penyemprotan ini minimal 3 hari sekali. 3 hari. Itu harus kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah tentang penyiapan lahan yang harus benar-benar sempurna ya. Mulai dari pengolahan awal sampai pembuatan bedengan. Intinya ada 2 hal. Pertama, pH harus dipastikan netral 7. Di atas 6 lah. Ya, di atas 6, kalaupun nggak nyampe 7 gitu ya. Minimal. Serendah-rendahnya 6,5 kali ya Kang Wahid. Jadi pastikan lahan itu pH-nya mencapai 6,5. Kemudian penggunaan pupuk dasar ini udah umum, tapi kata Kang Wahid tadi sederhana tapi berkualitas. Ada NPK yang kita gunakan, NPK 16 dicampur dengan SP36 dan ZA. Perbandingannya 1:2:2. Jangan lupa Puradan untuk akarisidanya. Oh, bukan nematoda. Ya, nematoda. Maaf, bukan akarisida ya. Untuk nematoda akarisida
dan menyarankan kalau ada borat Turki itu sangat bagus untuk protek tanaman ya. Cuma 1 hektar butuh 12 kilo. Ya, jadi sangat kecil kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah ini yang kadang kita kurang waspada, pengamatan lingkungan di sekitar kebun yang akan kita tanami cabai. Betul. Jadi kalau ada tanaman timun yang udah tua, kacang yang udah tua, atau saatnya udah dicabut, hindari dulu. Karena itu akan sangat cepat menyebabkan serangan hama-hama dari tanaman tersebut ke cabai yang akan kita tanam. Nah, ternyata dari bahasan ini simple, kita pahami tidak hanya bagaimana solusinya, tapi penyebab dan bagaimana prosesnya udah dikasih gambaran tadi. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaat buat pemirsa Kang Wahid. Jadi sekarang hanya tentang keriting, nanti video berikutnya kita bicara bercak, bagaimana kita bicara menyuburkan tanaman. Video demi video akan kita selalu sharing dari satu obrolan kecil. Mudah-mudahan jadi masukan dan pengalaman untuk kita bersama. Saya pamit. Ada titip salam silakan buat petani seluruh Indonesia. Jadilah kebanggaan profesi pertanian itu, janganlah minder dengan pertanian karena manusia tidak makan sintetis. Siap. Dan yang kedua, jadilah petani yang profesi. Artinya profesi itu dari semua lini. Kalau sudah berhasil, wow, orang petani bawanya Pajero. Jangan petani yang jangan nyindir saya. Bukan. Artinya jadilah petani itu yang profesi. Artinya profesi tersebut menguasai baik betul olah lahan, market dan segala macam. Kita berbicara tentang di budidaya dulu ya. Setelah budidaya, jangan lupa market adalah yang menentukan segala-galanya. Kita pahami itu ya. Oke. Jadi pesan Kang Wahid, jadilah kita petani yang profesional. Terima kasih. Sampai ketemu pada obrolan video berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan komen dan kasih masukan untuk kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi